Halo teman-teman, selamat bergabung. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini kami rapat buat bahas tentang apa aja sih hoax dalam agama Buddha. Kalau teman-teman punya pertanyaan, nanti langsung aja ketik di kolom komentar ya, teman-teman. Dan juga ini, maaf ya teman-teman, aku lagi di jalan di Kuaro, jadi nggak bisa maksimal nemani kalian live malam ini. Halo Randi, Halo Teh, apa kabar? baik Teh. Oh ya, buat teman-teman ini yang jadi host ini ada aku sama Randi ya. Gitu, buat mimpin diskusi atau sharing kita pada malam hari ini. Sebelumnya mohon maaf ya kalau berisik karena lagi di luar di perjalanan mau pulkam. Halo semuanya, selamat bergabung. Sekali lagi buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang hoax dalam agama Buddha, langsung aja ya ketik di kolom komentar. Nama budaya, Mas Nanda, nama budaya semuanya. Mas Nanda kalau punya pertanyaan tentang hoax dalam agama Buddha, dipersilahkan ya Mas. Kita ini diskusi aja live kali ini. Oke, baik teman-teman. Ini langsung aja ya, aku buka. Sebelumnya perkenalkan, aku Elta sebagai host yang akan memimpin diskusi kita pada malam hari ini dan ditemani sama Ko Randi ya. Halo Ko, Ya. saya halo Ko. Sapa dulu dong kok. Ini teman-teman semuanya yang udah join. Lumayan 15 orang. Halo semuanya. Oh, nama Oh, budaya. Jadi di sini hostnya ada aku, Elta sama apa? Sama Randi ya, teman-teman. Untuk narasumber pertama kita dari Ko Felix, teman-teman. Kita tunggu dulu ya orangnya masuk. Nama budaya. Nih, ya, udah join nih Ko Felix. Oke, baik teman-teman semuanya. Semoga jelas ya suara aku di kalian. Baik, ini untuk narasumber pertama kita ada dari Ko Felix. Halo Ko, saya hello Halo, dulu dong. halo. Oke, mungkin Koko bisa perkenalkan diri kok, nama, terus sekolahnya, tinggal di mana gitu kok. Biar lebih akrab gitu sama penonton. Ya, perkenalkan nama saya Felix Nicholas dari SMA Budi Bakti, kelas 12 ya. Masih pelajar ini. Oke, jadi Koko Felix ini masih SMA kok ya. Iya, benar. Oke. Kok, ini kan kita lagi bahas tentang apa aja sih hoax dalam agama Buddha gitu kok ya. Hmm. Menurut Koko nih kok, kenapa sih kok masih banyak orang yang nggak tahu atau kurang paham tentang agama Buddha ini kok masih percaya dengan hoax yang ada gitu kok. Ya, karena saya nggak tahu kebenarannya ya. Kayak misalnya orang A ini jelasin kayak gini, mereka dengerin. Biarpun itu hoax, mereka percaya gitu ya. Nggak tahu kebenarannya gimana gitu. Nggak tahu kebenarannya sih. Ah ya, betul kak. Kok ini aku boleh nanya nggak nih kok? Boleh silakan. Oke. Eh, ini kok banyak orang bilang kalau semua umat Buddha itu vegetarian kok. Itu bener atau gimana sih kok tentang pernyataan ini kan banyak orang bilang agama kamu agama Buddha ya. Oh berarti kamu vegetarian nih. Nah banyak orang yang percaya kalau semua umat agama Buddha itu dia vegetarian. Nah menurut kok Felix itu gimana kok? Sebenarnya salah ya. Di umat Buddha itu ada beberapa yang vegetarian dan non vegetarian ya kan. Nah, sebelum saya jelasin dulu vegetarian itu apa. Bagi yang nggak tahu, vegetarian itu pola hidup yang tanpa
makan makanan yang berwarni atau yang bernyawa. Tentang pandangan orang luar tentang kita yang menganggap umat Buddha itu vegetarian semua itu salah. Karena dalam umat Buddha itu vegetarian itu merupakan pilihan ya, bukan kewajiban. Jadi boleh milih pengen jadi vegetarian atau non vegetarian itu boleh. Tidak ada paksaan dari agamanya itu. Betul. Berarti apa tentang pernyataan ini tuh hoax kok ya, nggak semua orang yang beragama Buddha itu dia vegetarian kok ya, itu tergantung dari pribadinya masing-masing mau vegetarian atau enggak gitu kok ya. Iya, tergantung diri sendiri sih mau vegetarian atau enggak, ikuti jalan sendiri aja. Kalau kok Felix nih, kok vegetarian atau enggak? Enggak, non vegetarian saya makan daging. Oh, non vegetarian kok ya, sama dong kita ya. Iya. Oke, terus nih kok, terus ada juga yang bilang ada dampak negatif ya menjadi vegetarian. Nah, menurut Ko Felix itu gimana kok tentang pernyataan ini kok, tentang dampak negatif dari vegetarian ini? Sebenarnya menjadi vegetarian itu banyak positifnya sih daripada negatifnya ya. Saya jelasin dulu yang positifnya nih. Positifnya itu ya bisa menurunkan resiko kanker. Karena sayuran dan buah itu merupakan menu makanan sehat yang mengandung antioksidan dan mineral yang sangat berguna bagi kesehatan. Dan juga bisa dapat menurunkan berat badan. Karena menurunkan berat badan, jadi pola vegetarian itu lebih mengonsumsi lebih sedikit protein, kolesterol, dan lemak jenuh. Jadi ya nggak gendut-gendut lah, kurus, bagian-bagian BCG. Oke, teman-teman maaf ya, ini lagi ada suara dari masjid, jadi kurang begitu jelas suara dari Ko Felix gitu. Ya ampun. Oke. Jadi pesan dari Ko Felix ini apa sih kok buat teman-teman yang beragama Buddha, khususnya buat mereka tuh harusnya lebih ini kok ya, harusnya lebih baca atau lebih memahami tentang ajaran Buddha Dharma gitu kok ya, supaya nggak percaya hoax-hoax yang ada gitu kok. Iya. Ya kalau mau percaya ada bukti dulu. Ikuti orang ngomong percaya gitu ya aneh sih, yang buktinya gitu. Nyata. Oke. Kira-kira Ko Felix ada pesan nggak buat teman-teman semuanya yang ikut live ini kok? Pesan, ikutilah pilihan, jangan pendek. Itu aja sih. Oke. Randi bisa ini dulu nggak, Randi? Bisa handle dulu nggak? Oh iya, Cek. Ini udah selesai buat sesi diskusi kita sama narasumber yang pertama. Kita lanjut ke narasumber kedua ya. Narasumber kedua kita malam hari ini ada dari Ko Owen. Kita tunggu dulu ya, pokoknya masuk. Buat teman-teman yang join live ini, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tambahkan di kolom komentar ya. Ini kok Felix-nya masih join nggak ya? Iya, halo, masih ada. Kok ini ternyata ada pertanyaan kok di question box. Ini ada dari Sindra Telianto. Kalau orang yang nggak suka makan sayur tapi terpaksa VG itu gimana kok menurut Koko? Ya,
kalau ingin menjadi vegetarian tuh awalnya harus punya niat sih. Kalau nggak ada niat, gimana VG gitu. Kalau ya harus sebelum mulai dari awal dulu lah. Berarti tergantung niat gitu kayak. Iya. Kalau nggak suka makan sayur ya Oh, VG gimana kan? Harus ada niat dulu baru kita VG. iya benar sih, harus dari diri sendiri gitu kok ya. Hmm. Terus ini juga ada pertanyaan dari Olivia Karisa. Kok ada beda nggak sih antara vegan dan vegetarian? Oh, dia nanya ini kok, perbedaan antara vegan dan vegetarian itu apakah beda atau sama gitu kok? Menurut Koko gimana? Oke, itu vegetarian itu emang hindari daging dan telur ya. Telur, daging, telur. Jadi kalau vegan itu menghindari segala jenis bentuk makanan yang berasal dari hewan. Jadi telur itu masih boleh di vegan. Kalau vegetarian tuh telur, bawang, daging nggak boleh. Sedangkan vegan masih ada keringanan dikit, boleh makan. Mungkin ya. Oh, berarti vegan dan vegetarian tuh beda kok ya, Iya, berbeda gitu kok ya. beda. Oke oke. Terus ini juga ada pertanyaan dari Rional. Bagaimana tanggapan kalian akan hal itu? Maksa orang buat tidak membunuh terus VG kayak maksalah ceritanya. Dan akhir-akhir ini banyak nih orang bilang kalau VG itu harus tidak boleh membunuh binatang. Terus malah gimana nih pertanyaannya? Bisa dipahami nggak kok pertanyaan dari Rio? Ya Allah, jaringanku. Halo teman-teman, terdengar nggak suara aku? Dengar. Oke kok, sorry ya semuanya tadi terkendala jaringan karena lagi di luar dan kebetulan ini ramai banget tempatnya. Ini karena banyak pertanyaan, jadi aku pilih-pilih ya teman. Ini ada dari Ko Vincent Surya. Kalau nggak VG, berarti kita membunuh makhluk hidup dong, karena kan makan daging. Nah, gimana tuh menurut pendapat dari Ko Felix tentang pernyataan dari Ko Vincent? Kita kan beli hewan-hewan itu kan dari pasar ya. Ayam gitu kan di pasar dijual kan. Itu kan posisinya sudah mati, sudah nggak bernyawa istilahnya. Udah nggak bernyawa, tapi kita nggak ada niat bunuh dia, itu berarti kita nggak bunuh harusnya. Dan juga kita nggak ada suruh orang yang jualan ayam itu suruh ngepotong ayamnya. Kita nggak ada niatan buat ngebunuh. Emang sudah dari sananya mati. Bagi saya sih itu nggak termasuk membunuh ya, karena kita nggak ada niatan, nggak ada melakukan, nggak ada nyuruh orang juga gitu, karena sudah dari sananya mati gitu sih menurut saya. Berarti
beli yang udah dibunuh gitu kok ya. Iya, karena kita juga nggak ada niatan kan, kayak membunuh hewan itu nggak ada kan. Yang kita udah mati, kita beli. Benar-benar kok. Oke. Teman-teman, ini kan kita ada 3 narasumber ya. Karena waktu juga terbatas, mungkin untuk sesi diskusi sama Ko Felix udah sampai sini kok ya. Iya. Mm-mm. Kita mungkin bisa lanjut ke narasumber kedua kita dari Ko Owen seperti itu. Thank you Ko Felix atas sharing kita malam hari ini tentang vegetarian gitu kok ya. Ilmunya bermanfaat. Jadi kita kan bisa tahu ternyata veg dan vegan tuh berbeda gitu kok. Oke, saya selalu ya Felix. Terima kasih. Thank you kok. Oke, baik teman-teman. Ini kita lanjut ke narasumber kedua kita. Kita diskusi dengan Ko Owen. Sambil nunggu Ko Owen masuk. Oke, halo Ko. Halo. Oke, sapa dulu dong Ko. Ini penontonnya ada 14 orang nih. Lumayan. Halo semuanya. Terima kasih ya sudah join. Thank you semuanya udah join. Oke, mungkin Ko Owen bisa perkenalkan diri kok, nama terus sekolahnya di mana. Hai, perkenalkan namaku Owen Tentang. Aku masih kelas 11 SMA kelas 1, SMA kelas 2. Aku sekolah di SMA Katolik. Katolik kok ya, SMA Katolik. Tapi agama Buddha kok ya. Oke, baik kok. Nih, gimana kabar Ko Owen? Sehat? Sehat. Syukurlah. Kok ini kan kita lagi bahas tentang hoax dalam agama Buddha nih kok. Menurut Koko nih, aku tadi juga nanya sama Ko Felix tentang pendapat Ko Felix tentang hoax dalam agama Buddha. Nah, menurut Koko nih, kenapa sih orang masih percaya dengan hoax-hoax yang ada gitu kok? Itu kenapa kira-kira menurut Ko Owen? Menurutku sih itu hoax itu kayak sesuatu yang direkayasa mungkin ya. Jadi banyak orang hoax tuh sebenarnya kayak untuk lelucon gitu nah. Jadi orang tuh kadang mengartikannya salah. Jadi banyak orang juga yang percayakan hal-hal yang tidak benar gitu. Itu sih menurut aku. Oke, siap. Kok ini aku boleh nanya kan Kok ya? Boleh banget. Nih. Aku sering dengar kok kayak gini. Umat Buddha itu menyembah berhala. Pasti Koko juga sering dengar kan dari teman-teman yang tidak beragama Buddha gitu kok, dari agama tetangga gitu. Pernah banget. Aku pernah dengar kan? Ya, pernah. Nah, itu gimana sih menurut kawan tentang agama Buddha itu menyembah berhala karena kita tuh menyembah patung gitu kok. Nah, menurut Koko tuh gimana sih tentang pernyataan yang ada ini kok? Iya sih. Tanggapan Koko mungkin gimana? beberapa mungkin ada yang lihat ya karena kita menyembah patung makanya kita disebut menyembah berhala gitu ya. Sebenarnya kita harus memahami dulu sih kalau misalnya patung yang kita sembah atau kita namaskara itu atau kita sujud mungkin nama lainnya namaskara tuh ya. Ini sebenarnya bukan patungnya yang kita namaskara tapi patung ini digunakan sebagai simbol atau contoh gitu bahwa bentuk Buddha tuh seperti patung itu. Nah jadi berarti pernyataan ini tuh hoax ya, kok ya. Kita tuh nggak banget. menyembah berhala, itu cuma sebagai simbol gitu kok ya. ya. Itu cuma sebagai simbol. Tapi batin kita asosiasikan kepada Buddha gitu. Benar-benar. Oke. Jadi begitu ya teman-teman semuanya. Jadi agama Buddha itu kita nggak menyembah patung yang di depan, itu tuh cuma sebagai simbol gitu teman-teman. Jadi untuk pernyataan bahwa umat agama Buddha itu menyembah berhala itu salah gitu, ya. Betul Itu banget. cuma sebagai simbol. Terus juga nih kok, umat Buddha menjauhi kekayaan. Gimana nih menurut pendapat Ko Owen tentang pernyataan ini? Umat Buddha menjauhi kekayaan. Gimana kok? Sebenarnya kita tuh nggak menjauhi sih. Memang ada mungkin beberapa pandangan beberapa orang kalau misalnya nggak apa-apa miskin yang penting bahagia mungkin ya. Habis itu sebenarnya kita nggak menjauhi sih. Buddha tidak pernah melarang umatnya untuk menjadi kaya, tapi Sang Buddha itu justru mengajarkan untuk tidak lekat pada kekayaan itu, untuk tidak melekat pada sesuatu gitu. Karena sesuatu tidak
karena sesuatu itu tidak ada yang kekal kan. Benar-benar kok. Jadi seperti itulah. Dengan menjadi kaya Berarti mungkin kita bisa berbuat banyak perbuatan baik gitu. Jadi bisa membantu orang lain dan membuat karma baik. Jadi Buddha tidak bilang kita melarang umatnya untuk menjadi kaya. pada intinya itu umat agama Buddha itu tidak boleh melekat pada apapun Ya, gitu kok ya. karena Sang Buddha Termasuk mengajarkannya untuk tidak melekat. iya betul. Oke. Terus ini kok ada dari Febrianto Tanjaya, dari Aceh nih. Menurut Kak Owen, mitos atau fakta kalau agama Buddha tuh banyak alirannya? Tuh, gimana kok? Menurutku sih fakta ya. Soalnya memang banyak aliran, banyak kayak Theravada, Maitreya, dan sebagainya lah ya. Mungkin ini karena disebabkan oleh perpecahan, bukan disebabkan karena perpecahan ini ya. Banyak aliran ini bukan disebabkan oleh perpecahan, tapi dia lebih kayak karena banyaknya umat agama Buddha, jadi banyak penafsirannya dari orang-orang itu penafsirannya berbeda gitu, kayak sudut pandangnya gitu kan. Nah, sudut pandangnya itu berbeda kan. Jadi kalau misalnya sudut pandangnya itu berbeda, maka dari itu muncullah beberapa aliran-aliran seperti yang kusebutkan tadi. Oke, berarti untuk pertanyaan dari Acen ini tuh fakta kok ya? Ya, fakta banget. Karena memang untuk agama Buddha sendiri nggak cuma satu aliran Theravada, tapi masih banyak aliran-aliran yang lain gitu kok ya. Oke, begitu ya teman-teman. Ini juga ada pertanyaan dari Olivia. Terus ada nggak sih hal kekal yang kita punya di dunia? Ada nggak sih kok? Ini menurut Hal saja ya. kekal yang kita punya di dunia. Ya, menurut kok. Menurutku sih tidak ada yang kekal ya di dunia ini ya. Karena apa ya? Karena sesuatu yang kita punya tuh pasti ada akhirnya gitu. Bahkan diri kita sendiri pun nanti kematian itu bakal datang gitu. Tapi kita nggak tahu kapan. Karena hidup kita ini bukan kekal. Jadi maka dari itulah Buddha itu mengajarkan agar kita tidak kekal pada sesuatu. Maka Berarti kembali lagi ke pernyataan kawan yang pertama tadi kok ya, kita tidak boleh melekat kepada sesuatu apapun karena tidak ada yang kekal di dunia ini termasuk diri sendiri gitu kok ya. Ya, betul banget. Benar. Ada lagi nggak ya pertanyaan dari teman-teman? Oh, ini ada dari Lancitkus dari Celani nih. Oh, jadi Buddha itu hanya satu atau banyak? Menurutku ya, ini menurutku Buddha itu hanya satu ya, cuman banyak alirannya aja. Jadi seperti yang kusebutkan tadi, kalau misalnya Buddha itu cuma satu, cuman karena umatnya banyak penafsiran, banyak sudut pandangnya bermacam-macam gitu. Jadi dari sudut pandang ini termuncullah beberapa aliran-aliran gitu. Jadi agama Buddha itu satu, tapi alirannya yang banyak gitu ya. Oke. Halo teman-teman yang udah bergabung. Halo semuanya. Halo. Ini kok ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Kayaknya antusias sekali ya teman-teman untuk bertanya. Ini ada dari Vincent Surya. Kok Vincent? Mitos atau fakta kalau umat Buddha itu cuek? Kan cukup meditasi sendiri sudah suci. Gimana tuh kok? Sebenarnya menurut ini mitos ya, karena bukan cuek sih, kita meditasi itu kayaknya sebenarnya bukan cuek, itu justru lebih untuk memahami diri sendiri, jadi kita bisa mengontrol pikiran. Cuek itu sebenarnya enggak sih ya, menurutku sih enggak cuek. Tergantung orangnya aja kita. Terus juga untuk agama Buddha itu, umat agama Buddha itu kan dia ini kok ya, cinta kasih kepada semua makhluk tanpa terkecuali gitu kan. Ya, jadi lewat meditasi juga kita bisa menyebarkan itu. Betul. Jadi mitos kayak untuk ini, Pak Vincent. Ya. Ini ada dari Sindra Telianto nih kok. Benar nggak sih kalau kita sudah mencapai suatu tingkat tertentu kita bisa terbang? Ini sebenarnya menurut Koko sendiri sih kayaknya kayaknya nggak bisa sih ya, karena Koko tuh
kalau belum lihat nggak percaya gitu. Jadi karena Koko belum lihat atau bahkan ada yang belum mempraktekkan gitu lewat. Jadi mungkin masih belum benar. Kalau misalnya kita sudah mencapai sesuatu Banyak bisa nih terbang. banyak banget nih kalau kita ngomongin tentang meditasi, tentang pernyataan-pernyataan kayak kalau kita udah mencapai level tinggi itu kita bisa menghilang terus bisa melakukan Ya sesuatu sih, aku kayak juga gitu kan ya kayak aku juga pernah banyak tuh dengar. teman-teman biasanya ngomongin kayak gitu. Hmm. Jadi nggak bisa ya karena belum ada Kutu sama buktinya teman-teman. gitu. Ini kok ya apa Ehipasiko kok ya. Pasti kok. Ehipasiko datang lihat dan buktikan. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi gak ya untuk kawan? Kayaknya udah nggak ada kok ya. Itu ada dari Jelita Cokro. Kawan love you. Siapa tuh Jelita? Siapa dulu dong Jelita? Ini ada yang nanya nih dari Suryadi Susanto. Ada pertanyaan nih dari Ko Suryadi. Kenapa patung Buddha itu berbeda-beda di beberapa negara? Benar nih kok, kan bisa banyak kita lihat tuh patung Buddha tuh berbeda-beda. Seperti di Samarinda sendiri kan di Vihara 1 dan Vihara 2 itu patung Buddha itu berbeda gitu kok. Nah, menurut pendapat dari kawan tuh gimana sih kok Ya tentang ini memang kayaknya memang benar ada sih ya. Seperti yang aku sebutkan tadi yang di awal tadi karena berbeda aliran jadi patungnya juga berbeda-beda mungkin. Karena berbeda penafsiran kan dari setiap orang. Oh, berarti untuk setiap aliran itu dia berbeda-beda kok ya untuk patungnya. Iya, mungkin seperti itu ya. Benar. Ada lagi nih. Jadi begitu. Ada lagi nggak pertanyaan dari teman-teman? Ada nih. Ada lagi kok dari Indra Telianto. Nah, kalau orang lompat dari lantai 5 terus mati, apakah kita Ehipasiko juga harus ikut lompat? Enggak ya, karena kan kita sudah lihat orang itu membuktikan gitu. Apa kok? Menurut Koko ini enggak, kita enggak harus. Karena kita kan sudah melihat orang itu melakukan Ehipasiko. Dia sudah membuktikan bahwa kalau misalnya loncat dari lantai 5 itu pasti mati. Dia sudah membuktikan ya, maka kita jangan lakukan lagi. Dia sudah membuktikannya. Benar kok. Terus ada contohnya. Gitu ya. Jadi nggak semuanya harus dilakukan kok ya. Iya. Oke. Ini buat teman-teman kalau masih ada pertanyaan buat kawan masih bisa ya. Sebelum kita lanjut ke narasumber yang terakhir atau yang ketiga. Mungkin gini kok. Pesan atau saran buat teman-teman yang nonton live ini gimana sih supaya nggak percaya tentang hoax yang ada gitu kok. Ya mungkin seperti tadi ya, kita tuh jangan langsung termakan dulu, kita harus menyaringnya dulu ya. Ya, terus seperti Ehipasiko kita datang lihat dan buktikan. Dan juga ini kok ya, mungkin bisa lebih membaca atau mencari sumber-sumber yang memang bisa dipercaya karena betul banget tuh. Nggak cuma membaca tapi kita juga bisa menonton gitu kok ya kalau kita nggak suka membaca gitu. Betul banget. Itu kok ya. Iya. Oh bisa iya. Via WA juga buat ya. Teman-teman kalau masih punya pertanyaan untuk kawan bisa langsung DM ya kok ya atau enggak WA gitu. Ya, DM aja lebih simpel. Pasti dibalas kan kok? Ya, pasti dibalas. Pasti dibalas kok. Oke, mungkin sampai sini aja kali kok ya diskusi kita sama kawan. Ya kok. Thank you Celta telah mengundang saya dan thank you teman-teman sudah menanyakan soal tadi. Thank you. Saya selalu. Oke, baik teman-teman. Kita lanjut ke narasumber terakhir kita atau narasumber ketiga dengan Kodeni. Kita nunggu Kodeni masuk dulu ya. Sekali lagi buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan buat narasumber kita bisa langsung bertanya di kolom komentar atau di question box gitu.
Halo. Sekali lagi thank you banget buat teman-teman yang udah nonton live kami ya. Halo Ko Denny. Ya, halo. Halo. Wah, ini ya hawanya sangat positif sekali gitu ya. Oke. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita langsung ini ya sharing atau diskusi dengan narasumber ketiga kita dengan Ko Denny. Mungkin Koko bisa perkenalan dulu kok. Karena ini ada 17 orang yang nonton kok. Lumayan banyak sih. Oke, perkenalkan teman-teman sekalian, nama aku Denny, Denny Aryawong nama panjangnya. Kalian bisa panggil aku Denny. Sekarang umurnya masih 19, mau ke 20, bentar lagi. Dan sekarang statusnya masih pelajar mahasiswa di Universitas Surabaya. Ya, apalagi perkenalannya itu aja kan. Ini Ko Denny jomblo kok. Jomblo. Si jomblo. Ini buat teman-teman nih, khususnya para cece-cece atau para meme-meme, mungkin bisa langsung DM Ko Denny. Terlihat sekali ya ketampanan dari Ko Denny, sangat baik hati dan dermawan seperti itu. Sadu. Oke. Halo Ko Randi. Halo, Ce. Ko Denny, ini kan kita lagi diskusi atau lagi sharing tentang apa aja sih hoax dalam agama Buddha gitu kok. Tadi kita udah bahas dengan narasumber pertama kita, Ko Felix, dan narasumber kedua kita dengan Ko Owen. Untuk narasumber pertama, kita lebih bahas ke vegetarian, dan untuk narasumber kedua kita tentang penyembahan berhala atau tentang patung-patung dan ini aliran agama Buddha kok. Nih, aku mau tanya sama Ko Denny nih kok. Perbuatan yang kita lakukan selalu dibalas di saat itu juga. Nah, menurut Koko gimana sih tentang pernyataan ini kok? Kalau menurutku sih itu lebih ke ketidakpastian sih. Maksudnya ketidakpastian tuh gini ya. Kalau misalnya nih, anggapan kita, ini aku ambil contoh ya, misalnya nih kita di sekolah nih, kita sama teman kita nih lagi ke kantin mau beli makan. Teman kita lupa bawa duit nih. Kita sebagai teman baiknya nih pengen traktir, tapi dengan ikhlas ya, bukan mikir kayak dengan aku traktir nih aku mengharapkan dia ngutang ke aku dan dia bakal bayar ke aku nanti gitu loh. Bukan begitu ya. Jadi kita anggapnya ini dia traktirnya dengan ikhlas ya. Misalnya nih aku traktir temanku dengan ikhlas. Pas beli makanannya udah jadi nih, kita bawa pesanannya. Tiba-tiba kepleset tuh. Nah, maksudnya kepleset ini kan berarti kan dia kayak sial gitu kan, kepleset gitu kan. Nah, kenapa ini begitu? Kalau menurutku sih, dia kan tadi kan berbuat baik nih, dia mau traktir temennya nih, tanpa mengharapkan imbalan ya, dengan ikhlas dia mau traktir temennya. Tapi kenapa dia kepleset gitu? Kenapa dia menerima kesialan gitu? Berarti kan ada karmanya nih. Berarti kan kita membahas hukum karma kan? Hukum karma nih. Hukum karma itu kan berarti dia tidak melihat dan kita tidak bakal tahu kapan karma itu akan berbuah, kapan itu terjadi gitu. Jadi kalau misalnya kita sebelumnya sudah berbuat baik, belum tentu juga saat itu langsung dibahas dengan perbuatan baik. Bisa jadi perbuatan baik yang tadi itu akan dibahas di kedepannya, di waktu yang akan datang gitu sih. Jadi tidak langsung dibahas saat itu juga gitu. Berarti untuk pernyataan ini tuh hoax kok ya? Ya, hoax. Tentang perbuatan langsung dibalas saat itu juga gitu. Karena mungkin aja perbuatan yang dulu-dulu tuh malah terbalasnya saat itu kok ya gitu. Nggak nentu gitu kan. Tidak ada yang bisa menebak karma tuh kapan datangnya ke kita gitu loh. Hukum karma tuh kan nggak bisa ditebak gitu loh. Kayak cewek nih mau nebak kita sebagai cowok nih mau suka sama cewek ini, kok mau makan apa nih beb, bilang nanti pasti ceweknya bilang terserah. Nah kan nggak bisa ditebak tuh. Contohnya gitu sih. Memang susah ditebak gitu kok ya. Iya, susah ditebak, betul. Oke, lanjut nih kok. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Nih ada dari Acen, dari Febrianto Tanjaya. Menurut tanggapan Ko Denny, gimana sih untuk orang-orang yang bilang agama Buddha mistis? Nih, gimana kok?
agama Buddha itu mistis. Gimana menurut kok Denny? Kalau misalnya bilang agama Buddha tuh mistis tuh gimana ya? Ini dari tanggapanku ya. Menurut tanggapanku sih itu dari keyakinan diri sendiri sih. Kalau misalnya kita mikir, oh agama Buddha nih, kita dosa ngomong agama Buddha nih, kita ngomong suatu keyakinan aja. Misalnya keyakinanmu, kamu sudah sugesti, oh ini tuh berbau mistis, berbau hal-hal yang aneh gitu. Nah, itu bakal selalu terlekat di pikiran kamu bahwa oh ini mistis gitu loh. Sama. Jadi kalau kamu pikir agama Buddha itu udah mistis, dia bakal kamu selalu kepikiran nih di otakmu. Oh ini mistis, ini mistis, ini mistis. Selalu tertanam gitu di otak gitu loh. Nah, tapi lain cerita misalnya nih, kamu mau belajar, misalnya dari yang pertama kamu mikir, oh ini udah mistis nih, ini mistis agama Buddha. Tiba-tiba kamu kayak kepikiran untuk kamu pelajari lebih lanjut, kamu research, kamu searching gitu, misalnya di internet atau gimana gitu, atau kamu lihat-lihat, misalnya kamu rajin ke wihara gitu, akhirnya kamu tahu, oh ternyata agama Buddha begini gitu loh. Nah gitu sih menurutku. Jadi kayak sesuai dengan keyakinan tersendiri gitu loh, sesuai dengan keyakinan orang sendiri-sendiri gitu. Itu sih. Benar kok. Oke. Ada pertanyaan juga nih kok dari Sindra Telianto. Kalau orang berbohong demi kebaikan itu karmanya gimana ya? Banyak nih kok yang bilang kayak gini, berbohong demi kebaikan gitu kok. Mencuri demi kebaikan, membunuh demi kebaikan, itu berkedok sembunyi dari kata kebaikan gitu kok. Itu gimana ya tanggapan kok Denny? Tetap salah sih. Menurutku tetap salah. Kenapa? Lebih baik kamu ngomong jujur aja, meskipun kamu gimana ya, berbohong demi kebaikan. Kalau dilihat dari nilai sosialnya kamu benar, dilihat dari nilai sosial. Tapi kan kalau dari nilai moral kan itu tetap salah. Kamu berbohong, kamu sudah melanggar. Kalau di agama Buddha kan ada 5 sila tuh. Ada namanya musyawadah. Ada musyawadah, dilarang berbohong, jangan berbohong. Kamu sudah melanggar sila itu, kamu sudah melanggar aturan itu tetap salah. Meskipun kamu berbohong, misalnya kamu berbohong nih, misalnya kamu mau surprisein best friendmu gini, kamu bohong sama best friendmu, nanti kita jalan yuk, aku sendiri doang ini, ayo gabut nih, aku sendiri jalan. Padahal kan dia siap di surprise tuh sama teman-teman yang lain buat surprisein surprisein orang ini gitu loh. Kan dia bohong tuh, itu tetap salah. Lebih baik cari gimana ya, cari alasan lain, tapi dengan cara tidak berbohong. Nah itu gimana, harus mikir sendiri sih. Tetap salah menurutku, karena kamu berbohong sudah gitu. Berarti segala sesuatu yang dilandasi dengan kebohongan itu tetap gak bagus kok ya, tetap melanggar sila kedua musyawadah gitu kan kok. Musyawadah keempat. Oh iya keempat ya, oh ya salah. Ngetes ini, ngetes konsentrasi dari kode ini sih sebenarnya. Oh iya, okay. Bisa aja ini misinya musyawadah itu sila keempat, CCLTA. Iya. Ngetes konsentrasi, berarti masih konsentrasi nih kode ini, karena kan udah jam berapa ini. Bagus ya ternyata konsentrasi kode ini. Waduh. Oke, iya, kan. Makasih lo sudah dites. Oke. Terima kasih lo sudah dites. Sama-sama. Iya. Oke, baik teman-teman. Ini untuk hostnya akan digantikan atau dialihkan ke Owen. Halo. Oke, baik teman-teman. Aku Elta mau undur diri dulu ya teman-teman. Thank you buat semuanya yang udah mau gabung di live. Ya, thank you yang udah Elta. pimpin. Thank you. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, kok. Ya. Ya, ini dari Pancitkus. Kalau aku membunuh demi membela diri, bagaimana ya? Itu termasuk apa gitu? Karena apa gitu? Nah, kembali lagi sih. Kembali lagi seperti yang berbohong. Ini contohnya seperti yang berbohong tadi. Kembali lagi. Kita sudah melanggar sila nih dengan membunuh gitu. Meskipun membunuh itu demi membela diri, misalnya nih, kita ambil contoh cewek dengan cowok lagi sendirian tuh, kayak kalian tahu pasti cowoknya nih main kasar misalnya sama ceweknya akhirnya
tidak sengaja membunuh cowoknya dengan cara membela diri, misalnya ceweknya itu membela diri nih gitu. Itu tetap menurutku salah. Tapi kita bisa membalas perbuatannya tuh, maksudnya menebus perbuatan pembunuhan kita tuh mungkin dengan cara gimana ya? Dengan cara sering sembayang gitu atau puja bakti gitu. Maksudnya kita kayak tetap kita menyesal karena kita memang membunuh orang tersebut, tapi dengan cara membela diri. Dalam konsep membela diri, sorry. Tapi itu tetap salah menurutku karena kita sudah melanggar sila sih gitu. Jadi begitu ya, kok meskipun karena membunuh itu membela diri kita tetap melanggar sila. Iya, Betul. mantap. Tetap melanggar sila. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada dari Sindra Telianto. Kalau perang kan bunuh orang, kalau nggak perang negara ini dijajah. Gimana nih solusinya? Waduh, saya bukan ahli sejarawan ini, bagaimana ya? Kalau perang kan bunuh orang, kalau nggak perang negara dijajah. Gimana nih? Gimana ya? Ini saya pakai tanggapanku doang ya. Ini pakai tanggapanku doang ya. Kalau perang kalau perang nih bunuh orang nih, ini. Kalau menurutku kita nggak usah ikutan, maksudnya nggak usah ikutan perang. Tapi kalau nanti misalnya kamu nanya lagi nih, kalau misalnya udah ikutan, nanti kita nggak bela negara kita dong gitu. Nah, udah, aku bingung jawab itu masalahnya. Tapi kalau dari pertanyaanmu nih, aku bakal jawabnya gini, lebih baik kita tetap apa ya gimana ya, tetap membela negara kita, tapi kita menurutku nggak perlu ikut perang. Maksudnya nggak usah ikut perang gitu loh. Kalau kamu sudah tahu hasilnya bakal bunuh orang, dan kalau kalah bakal dijajah negaramu gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu sudah tahu konsekuensinya kamu bakal ngebunuh orang, mending lebih baik gak usah ikut. Kamu tetap membela negaramu dengan cara lain gitu loh, membela sesuatu dengan cara lain gitu. Itu aja sih. Oke, seperti itu ya kok. Oke, semoga pertanyaannya menjawab ya, Cinda. Ada lagi nih pertanyaan selanjutnya ya. Dari Vincent Suryani, dari Koko Vincent kita. Bagaimana cara bijak untuk menghindari nyamuk demam berdarah? Cara bijak untuk menghindari nyamuk demam berdarah. Berarti maksudnya gimana nih, takut kalau misalnya nyamuk kita pukul gitu kah? Nah, gitu kan maksudnya, atau gimana nih? Bagaimana cara bijak untuk menghindari nyamuk demam berdarah? Ini sebenarnya pertanyaannya agak gimana gitu ya. Cara bijak untuk menghindari nyamuk. Gimana ya? Pakai body lotion. Mungkin pakai body lotion gitu ya, yang nyamuk pokoknya pakai kayak apa tuh, kayak Sovel misalnya gitu, atau apa gitu yang nyamuk udah seneng gitu. Jadi kan nyamuk kan nggak nginggep di tubuh kita tuh. Nah, gitu. Kalau misalnya cara bijaknya tuh gimana ya? Saya kurang tahu sih jujur aja. Kalau saya sekarang bisa jawabnya pakai itu sih, semacam kayak Sovel apa gitu yang buat kayak semacam hand body gitu, yang dioles ke kulit gitu aja sih. Nah, betul banget nih, kan udah hinggap tuh. Ya, setuju banget nih sama pokoknya nih. Pakai Sovel ya kok. Ini ada lagi jawaban dari Koko Vincent yang tadi ya. Kalau bunuh virus COVID pakai disinfektan, apakah membunuh makhluk? Nah, ini pertanyaannya bagus dan menjebak saya. Memang Anda suka menjebak saya sepertinya ya. Kalau membunuh virus pakai disinfektan gitu. Nah, kita kan gimana ya? Disinfektan itu memang dikhususkan untuk membunuh virus, tapi gimana ya? Virus itu kan juga membunuh Anda gitu, bisa membunuh Anda, virus COVID ini. Nah, kalau misalnya kita ini kan mau menjauhkan COVID ini dari tempatnya kita, memang kalau menurutku sih memang tidak ada cara lain selain menggunakan disinfektan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah membunuh virus ini boleh gitu lah? Sekarang kalau bunuh virus pakai disinfektan gitu, apakah membunuh makhluk hidup? Kalau dibilang membunuh makhluk hidup, ya betul membunuh makhluk hidup. Tapi kita membunuh makhluk hidup itu gimana ya? Untuk menghindari virus itu dari kita gitu loh. Karena kan kalian sudah tahu tuh virus COVID gimana tuh. Virus COVID bahayanya sampai ada variannya sampai banyak tuh, varian alpha, beta, delta, dan ini ada varian baru nih, aku lupa nama variannya.
ada varian baru juga sekarang gitu. Kan berbahaya tuh. Kita memang menjaga diri kita untuk dari virus ini gitu loh. Jadi kalau misal dikaitkan dengan nilai moralnya itu salah karena kita membunuh, betul, itu salah. Tapi kalau misalnya untuk diri kita sendiri, kita memang harus melakukan itu karena untuk menjauhkan virus corona ini dari kita gitu loh, dengan cara salah satunya disinfektan, cuci tangan. Itu kan membunuh virus tuh, cuci tangan bersih-bersih itu kan membunuh virus juga tuh. Itu sih. Jadi kalau dibilang dari nilai moralnya membunuh virus dengan disinfektan salah. Tapi kalau dari hal lain itu betul karena memang kita harus menggunakan disinfektan untuk menghindari virus corona gitu sih. Ya, betul banget nih. Ini tergantung sudut pandangnya aja gitu ya kok. Ya, tergantung sudut pandang betul. Ini pertanyaan terakhir nih ya dari Lancitkus nih. Kalau nelayan memancing demi memenuhi kehidupannya, apakah dapat karma buruk? Menurut Koko gimana ya? Kalau gimana? Dia kan memancing tergantung sih. Kalau dia memancing kan dia nggak membunuh ya. Dia kan yang membunuh itu kan orang di pasar kan yang motong itu gak sih kalau nggak salah. Kalau mancing doang itu kan nggak masuk di membunuh. Dia kan mancing memang demi kerjanya untuk dia makan, untuk dia hidup gitu. Dia kan mancing kan untuk itu, untuk dijual gitu. Tapi kan bukan, mungkin ada beberapa yang motong. Ya, nah kalau yang beberapa. menurut yang dia cuma mancing tapi nggak dibunuhnya langsung gitu, nggak dipotong gitu loh. Nah yang potong itu kan orang di pasar gitu. Itu sih kalau dari tanggapanku. Kalau tanggapanku salah mohon maaf lah teman-teman. Nggak apa-apa Koko. Ya, sudah selesai sesi Q&A-nya. Mari kita lanjutkan. Mungkin Koko ada pesan untuk yang nonton ini. Menurut Koko gimana kita dalam meneliti hoax atau mempercayai sebuah hoax? Oh ya, ini sharing lagi ya, berarti aku sharing bentar ya. Ya. Sharing dikit dulu ya. Kalau jangan percaya hoax deh. Hoax itu kalau cara bedakan hoax sama enggak gitu loh. Kita sebagai netizen nih, kita harus pintar juga gimana cara bedain hoax yang memang ini hoax sama ini fakta gitu loh. Harus bisa bedain hoax sama fakta tuh gimana. Tapi nanti kan kita pasti ada tuh namanya circle pertemanan tuh, circle pertemanan kita, apalagi best friend tuh, circle keluarga, circle pertemanan. Biasa tuh kan di keluarga tuh kan grup besar keluarga tuh kan ada di WA tuh, ding 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 ding, ini si ini masuk rumah sakit, ini padahal orangnya lagi jalan-jalan tuh di mall gitu. Nah, betul banget. Kan itu hoax tuh. Jadi kita sebagai ini kembali ke diri sendiri sih. Kalau biar nggak percaya hoax itu kita harus pinter, kita harus lihat. Harus bisa nge-research sendiri gitu loh, apakah memang benar. Jangan langsung di-share. Jadilah kayak netizen yang pintar tuh loh, jangan langsung di-share gitu loh. Kita harus lihat dulu faktanya memang betul atau gimana. Kalau memang itu udah fakta, dia masuk rumah sakit, ya udah share aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita lakukan itu terus, itu akan berputar gitu loh, anggapannya berputar terus. Jadi dari grup ini ke grup ini. Nanti habis itu ditanya, kamu dapat berita ini dari mana? Oh, dari temanku. Nanti ditanya nih, teman yang lagi, kamu dapat ini dari mana? Oh, dari temanku, dari grup ini gitu. Ya begitu aja terus gitu loh. Mending menurutku kalau mau hindari hoax itu harus bisa sabar untuk nge-share gitu loh. Harus tahan diri untuk nge-share, harus bisa di-searching, bisa melihat gitu. Ini hoax atau bukan gitu loh. Sudah bisa melihat baru bisa di-share gitu. Oh, ini hoax, jangan di-share. Simpan buat bahan pribadi aja, melihat sendiri atau enggak jadi bahan lucu-lucuan aja gitu. Oh, ini fakta, harus kalau mau share monggo di-share aja gitu loh. Jadi ya gitu sih, harus bisa melihat ini hoax, ini fakta gitu loh. Harus bisa dibedain. Itu aja sih. Jadi begitu ya, kalau harus disaring dulu gitu ya. Ya, disaring dulu betul. Jadi netizen pintar, guys. Mantap. Ya, karena waktunya sudah habis, untuk narasumber kita yang ketiga ini sangat disayangkan ya, waktunya sudah habis. Terima kasih untuk Koko Denny telah bergabung pada malam ini. Iya, terima kasih juga Owen. Terima kasih juga kok. Ya, karena sesi kita pada hari ini sudah pada puncaknya atau sudah pada penutupan. Terima kasih ya untuk yang sudah join ataupun yang sudah menanya-nanya. Terima kasih banget. Thank you semuanya. Dadah.